Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa safina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ila yaumil qiyamah. Para pemirsa yang budiman, kita sanjungkan pujian kepada Allah Ta'ala yang tiada henti, tiada terhingga, karena kita masih bisa berjumpa dalam sebuah bulan yang mulia, bulan Ramadan. Diharapkan dalam bulan Ramadan ini ada perbaikan keimanan kita, ketakwaan kita, sehingga kita akan dicatat oleh hamba-hambanya sebagai hamba-hamba yang mutakin dengan training dalam bulan Ramadan ini. Pada sebuah malam di Madinah, berkumpullah beberapa orang sahabat pada waktu sahur. Mereka mendiskusikan banyak hal, sampai kepada diskusi yang hangat menceritakan keutamaan sahabat Rasulullah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mereka menceritakan keutamaan beliau, menyanjung beliau. Tapi pada saat yang sama, di forum yang sama, para sahabat juga menceritakan tentang bagaimana keagungan sosok sahabat kedua pengganti Khalifah Abu Bakar, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Saking serunya diskusi itu sampai pada tingkat yang malah tidak sehat. Sahabat itu saling membanding-bandingkan. Ada yang membandingkan Umar, melebihkan Umar atas Sayyidina Abu Bakar. Ada yang melebihkan Sayyidina Umar atas Abu Bakar. Para pemirsa rahimakumullah, sampai kabar ini ke telinga Khalifah Umar ibn Khattab, dan segera beliau mendatangi mereka. Maka apa yang disampaikan, pemujaan yang luar biasa yang berlebihan kepada dua sahabat ini, sehingga Khalifah Umar ibn Khattab sampai mengeluarkan peringatan kepada mereka. Demi Allah, satu malam dalam kehidupan Abu Bakar lebih baik daripada semua keluarga Umar, dan sehari dalam kehidupan Abu Bakar lebih baik daripada seluruh keluarga Umar. Ini adalah pengakuan yang luar biasa, pengakuan jujur dari seorang sosok Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Bagaimana ini bisa terjadi? Ingatlah saudaraku, pemirsa rahimakumullah, pada suatu saat waktu Rasulullah SAW berjalan di malam hari, Abu Bakar As-Siddiq bersama beliau menuju Gua Sur. Maka ada saatnya Abu Bakar berjalan di depan. Tetapi pada saat beberapa saat kemudian, tiba-tiba Abu Bakar mundur ke belakang dan mendahulukan Rasulullah untuk jalan di depan. Maka demi melihat yang demikian, Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar, mengapa kamu kadang berjalan di belakang, kemudian tiba-tiba lagi kau berhenti dan berganti berjalan di sisiku, kemudian di depanku?" Sayyidina Abu Bakar kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, aku berjalan di belakangmu karena aku ingat orang yang memintamu melakukan hijrah. Aku ingin membersamaimu. Kemudian aku ingat orang-orang yang mengintai engkau, orang-orang yang mencari engkau. Maka aku segera bergegas berjalan di hadapan, sehingga jika ada bahaya, biarlah bahaya itu akan menimpaku terlebih dahulu." Subhanallah. Para sahabat pemirsa rahimakumullah, mendengar jawaban Abu Bakar As-Siddiq ini, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Bakar, jika aku diminta memohon, jika diminta aku untuk berdoa, maka aku akan berdoa memohon kepada Allah untuk senantiasa bisa bersamamu." Beginilah cerminan bagaimana dua orang sahabat yang saling mencintai karena Allah. Sungguh luar biasa.
Kemudian Abu Bakar As-Siddiq menimpali lagi, ya Rasulullah, demikianlah demi Allah, kamu doakanlah demikian, karena aku rindu senantiasa bersamamu ya Rasulullah, senantiasa bersamamu, mengiringi dalam setiap perjuanganmu ya Rasulullah. Sahabat rahimakumullah, sesudah keduanya sampai di Gua Thur, maka Abu Bakar segera memohon kepada Rasul, ya Rasulullah, berhentilah sejenak ya Rasulullah, tetaplah di tempatmu, di mulut gua ini, biarkan aku masuk terlebih dahulu, sehingga jika ada ular berbisa di sana, ada binatang buas di sana, biarlah aku yang terkena dahulu gigitannya sebelum engkau. Masya Allah, inilah bukti cintanya seorang sahabat Nabi Abu Bakar As-Siddiq. Begitu percayanya beliau kepada Rasulullah dan tidak ingin ada sebatang duri pun, ada seonggok ular berbisa pun yang mengenai beliau. Lebih dia cintai dirinya sendiri terkena racun dan malapetaka itu dibandingkan sebatang duri yang menancap di kulit baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq segera memasuki Gua Thur. Tangannya kemudian meraba-raba, menutup setiap celah, menutup setiap lubang di mana celah dan lubang itu dimungkinkan ada binatangnya yang berbuas. Bisa itu kalajengking, bisa itu ular berbisa. Maka dalam setiap lubang beliau tutup dengan carikan, secarik sobekan kain dari bajunya. Lubang demi lubang beliau tutup sampai tidak terasa bajunya sudah terkoyak semua, tidak menyisakan selembar benang pun di tubuh beliau. Sedangkan masih ada beberapa lubang yang belum tertutup. Sahabat rahimakumullah, betapa kita iri dengan kecintaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah SAW. Lalu bagaimana dengan lubang yang tersisa yang belum beliau tutup? Maka kemudian beliau menutup dengan tangan dan kaki beliau. Ditutupi dengan tangan dan kaki beliau lubang-lubang yang belum sempat tertutup dengan bajunya. Kemudian beliau mempersilahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, silahkan wahai Rasulullah, engkau masuk. Sudah aku bersihkan dalam gua ini. Sampai akhirnya Rasulullah SAW tertidur. Tidak sekejap mata pun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq terpejam. Tetap dalam penjagaan orang yang dicintai, kekasih Allah dan kekasih kita semua, agar selamat sampai pada keesokan harinya. Rasulullah SAW baru mengetahui bahwa ternyata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak mengenakan sehelai benang penutup badannya, atau beliau tidak memakai baju lagi, tidak mengenakan baju, karena semua bajunya sudah disobek, dirobek-robek untuk menutupi setiap lubang binatang buas yang ada di Gua Thur. Maka Rasulullah bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau tidak mengenakan bajumu sementara waktu engkau masuk? Kau masih lengkap dengan pakaianmu. Maka Sayyidina Abu Bakar menceritakan apa yang sudah dia alaminya, sehingga Rasulullah mengetahui kisah ini. Mendengar Abu Bakar As-Siddiq menceritakan ini, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, pada hari kiamat nanti jadikanlah Abu Bakar As-Siddiq ini bersamaku di surga dalam tingkatan yang sama. Subhanallah, Masya Allah, sebuah keutamaan yang menjadi keinginan setiap makhluk
untuk membersamai kekasihnya di surga, kekasih Allah di surga. Dan Abu Bakar As-Siddiq telah mendapatkan predikat itu. Sahabat pemirsa rahimakumullah, maka dengan kisah ini Allah mengabulkan, bagaimana Allah mengabulkan doa Rasulullah, bagaimana pengorbanan Sayyidina Abu Bakar diterima oleh Allah. Dan luar biasa, ketika ini diceritakan oleh Sayyidina Umar kepada para sahabatnya yang mengagung-agungkan dirinya melebihi Sayyidina Abu Bakar, maka tersadarlah mereka bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah sosok yang mulia, sosok yang senantiasa membersamai Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Umar mengingatkan kepada para sahabatnya, sesungguhnya setiap sahabat mempunyai makamnya masing-masing. Maka inilah hal yang membuat kita iri semuanya. Tapi tidak sekedar ini, marilah ini menjadi motivasi. Sudah seberapa banyak, sudah seberapa besar pengorbanan kita di jalan Allah, pengorbanan kita kepada Allah, pengorbanan kita kepada Rasulullah SAW, sehingga Allah dan Rasulnya pantas menempatkan kita di tempat yang mulia. Semoga dalam rangkaian bulan Ramadan ini, dalam setiap amaliyah sholihah yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, Allah semakin mendekatkan kedudukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah akan meningkatkan kedudukan kita, memudahkan setiap usaha amaliyah sholihah kita, sehingga kita menjadi tercatat sebagai hamba-hambanya yang mukhlisin, hamba-hambanya yang sholihin, hamba-hambanya yang termasuk ke dalam orang-orang yang muttaqin. Mungkin demikian sahabatku rahimakumullah, sekedar kisah yang perlu kita tanamkan dan kita tancapkan dalam hati kita, agar kita bisa senantiasa mengikuti jalan kebaikan yang sudah dirintis oleh para pendahulu kita. Kurang lebihnya mohon maaf atas apa yang tidak berkenan, apa yang salah dari kejahilan saya pribadi. Bersama saya Yahya Hussein. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi